Halo, assalamualaikum. Sekarang kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Apa itu teorema Pythagoras, Ibu? Teorema Pythagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Lalu, apa sifat dari teorema Pythagoras itu, Ibu? Sifat dari teorema Pythagoras hanya untuk segitiga siku-siku yang minimal dua sisinya diketahui. Sekarang saya akan mengidentifikasi sebuah segitiga siku-siku. Perhatikan ya. Sekarang kita lihat di sini gambar dari segitiga siku-siku. Ada sisi miring, ada sisi tegak, dan ada juga sisi alas. Sekarang kita lihat rumus dari teorema Pythagoras. Di sini kita lihat ada sisi miring atau C. Rumusnya adalah sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu ada sisi tegak atau A. Rumusnya adalah akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat. Lalu ada sisi alas atau B. Rumusnya adalah akar dari C kuadrat dikurang A kuadrat. Sekarang saya akan memberikan contoh. Sekarang kita lihat contoh di sini. Perhatikan gambar segitiga siku-siku ABC. Kita lihat di sini diketahui AB sama dengan 4 cm, lalu BC 3 cm. Yang ditanya adalah CA. CA ini adalah sisi miring, AB ini adalah sisi tegak, lalu BC ini adalah sisi alas. Berarti kalau dia ditanyanya sisi miring, berarti kita pakai rumus C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita tulis rumusnya di sini CA sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB-nya 4 cm berarti 4 kuadrat ditambah BC, BC-nya itu 3 cm berarti 3 kuadrat. Akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 kuadrat berarti 16 ditambah 3 kuadrat adalah 9. Akar dari 16 ditambah 9 adalah akar 25 adalah 5. Berarti CA atau sisi miring adalah 5 cm. Sekarang perhatikan contoh kedua. Perhatikan gambar. Di sini ada segitiga siku-siku. Diketahui PQ-nya sama dengan 8 cm, lalu RP 17 cm. Karena dia sisi miringnya yang diketahui, berarti rumusnya nanti tinggal dikurang ya. Berarti kita pakai rumus yang A sama dengan akar dari C kuadrat dikurang B kuadrat. Kita sudah tulis rumusnya di sini QR sama dengan akar dari RP kuadrat dikurang PQ kuadrat. Berarti di sini RP-nya adalah 17 cm, lalu PQ-nya adalah 8 cm, berarti QR sama dengan akar dari 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Sekarang sudah kita tulis di sini akar dari 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat. 17 kuadrat berarti 289 dikurang 8 kuadrat 64, berarti nanti 289 dikurang 64. Akar dari 289 dikurang 64 adalah akar dari 225. Akar dari 225 sama dengan 15, berarti QR sama dengan 15 cm. Lanjut contoh ketiga.
Sebuah persegi panjang ABCD mempunyai panjang 8 cm dan lebar 6 cm. Tentukanlah panjang diagonal dari persegi panjang tersebut. Sekarang untuk menjawab ini kita akan gambarkan dulu persegi panjangnya. Yang ini untuk panjangnya, lalu yang ini untuk lebarnya. Kita lihat di sini panjangnya 8 cm, lalu lebarnya 6 cm. Lalu yang ditanyakan di sini adalah panjang diagonal dari persegi panjang. Kita lihat di sini untuk diagonal persegi, berarti dari sini ya, kita garis. Berarti yang ditanyakan adalah sisi miringnya. Sekarang kita tuliskan dulu rumusnya. Kita lihat di sini C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat berarti dia A-nya 8 cm, lalu B-nya adalah 6 cm, berarti A kuadrat 8 kuadrat ditambah B kuadrat 6 kuadrat. Akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat berarti 64 ditambah 6 kuadrat berarti 36. Berarti hasilnya adalah akar dari 64 ditambah 36 adalah akar dari 100 adalah 10. Berarti panjang diagonal dari persegi panjang tersebut adalah 10 cm. Lanjut contoh terakhir. Sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat, kemudian berbelok ke arah selatan sejauh 75 km. Jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan adalah, sekarang kita gambarkan dulu. Sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah barat. Kita tuliskan dulu di sini titik keberangkatan. Lalu kita garis ya ke arah barat dengan jarak 100 km. Lalu setelah itu berbelok ke arah selatan sejauh 75 km. Titik ini adalah tujuannya. Berarti nanti dari tujuan kita garis ke titik keberangkatan. Sudah kita garis lagi dari arah tujuan ke titik keberangkatan. Berarti kalau gambarnya seperti ini, jarak terpendeknya dari tujuan ke titik keberangkatan itu berarti dia sisi miring ya. Kalau dia sisi miring berarti rumusnya adalah C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sekarang kita sudah tuliskan di sini C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti A kuadratnya adalah sisi tegak. Berarti sisi tegak itu 100 km. Berarti nanti B-nya adalah sisi alas. Sisi alas adalah 75. Berarti nanti C sama dengan akar dari 100 kuadrat ditambah 75 kuadrat. Kita sudah tulis di sini akar dari 100 kuadrat ditambah 75 kuadrat. 100 kuadrat berarti dia sama dengan 10.000 ditambah 75 kuadrat berarti 5.625. Sekarang kita sudah tulis di sini akar dari 10.000 ditambah 5.625. Hasilnya sama dengan akar dari 15.625. Akar dari 15.625 adalah 125. Berarti jarak terpendek kapal tersebut dari titik keberangkatan adalah 125 km. Kalian bisa lihat di sini angka-angka dari triple Pythagoras. Kalian perhatikan angka-angkanya.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.